Saya menunjukkan video ini, saya membuat video ini untuk mengajak teman-teman sekalian berpikir lebih dalam, sehingga mungkin apa yang saya sampaikan mungkin nggak semua orang suka. Kita coba bahas tentang yang viral ini, tentang ini ya, penjual es teh di pengajian. Tapi saya nggak mau cuma bahas soalan kejadian itu aja, karena saya berpikir ada sesuatu yang lebih dalam yang lebih perlu kita bahas ketimbang cuma membahas tentang peristiwanya aja. Dan itulah kenapa saya mau buat video ini, karena saya nggak mau video ini cuma ditonton oleh orang ketika cuma kasus ini aja, tapi ini berkaitan dengan sikap mental seseorang ketika mereka menghadapi satu peristiwa atau dalam memandang satu peristiwa. Oke, kita mulai aja dulu dengan kejadiannya. Pertama, soal kejadiannya sendiri, soal present daripada kejadian itu sendiri. Pertama-tama, bagi saya secara pribadi sangat tidak etis dalam satu forum misalnya, lantas kita itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas dengan cara pengucapan yang juga menyinggung orang. Itu adalah sesuatu yang secara etis jelas sesuatu yang tidak tepat ya. Walaupun secara syariat kita bisa untuk debate, kita bisa punya perbedaan fikih di situ. Bahwa secara syariah ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, ya itu udahlah ya, namanya juga pendapat fikih. Tapi etika itu terkadang soalan hati manusia. Ketika ada orang melihat dan kebanyakan merasa tersinggung, ya berarti itu adalah ada sesuatu yang bermasalah di situ. Jadi menggunakan kata-kata misalnya goblok atau kata-kata tolol atau kata-kata bodoh dan seterusnya di dalam forum yang ditujukan pada seseorang yang spesifik, itu menurut saya tidak etis. Andai pun kita ingin mencontohkan, maka biasanya dicontohkan ya anonim kan gitu kan ya. Misalnya contoh, siapapun yang mereka itu menyakiti istrinya, pakai kekerasan dalam rumah tangga, itu pasti bajigur. Nah, itu tidak ada masalah karena yang disindir itu anonim, tapi menunjuk orang itu termasuk salah satu yang problematis dalam pandangan saya. Dan tentu saja setiap namanya cara berbicara, karena cara berbicara itu adalah bagian daripada seni dan juga budaya. Tentu saja saya juga nggak bisa menyalahkan kalau penggunaan kata-kata itu digunakan ketika dalam level terbatas atau dalam level pertemanan, karena kadang-kadang orang berteman itu ngomongnya ya bebas. Kadang-kadang ngomongnya ya kayak kemarin ketika saya ketemu dengan orang-orang Bandung, itu mereka memasukkan kata-kata ya titik-titik itu ya, itu menjadi satu bagian daripada kalimat gitu maksudnya. Jadi untuk merasa asik, untuk merasa happy dan seterusnya. Nah, itu mereka menggunakan kata-kata itu yang kadang-kadang kalau dilihat oleh orang yang bukan circle-nya itu kelihatan kayak kasar, padahal bagi mereka itu adalah sebuah seni dalam berbicara dan seni dalam berteman. Nah, itu adalah salah satu perbedaan lagi. Artinya tadi balik lagi ya, walaupun tetap aja secara etis tadi ya, kalau dalam pengajian misalnya, saya secara pribadi benar-benar mencoba untuk menghindari perkara-perkara yang tidak etis dalam kajian, apalagi tadi judulnya adalah kajian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya pengen bahas tentang masalah sebelum kejadian ini. Nah, ini adalah masalah pasnya yang coba untuk kita bahas dan kita coba untuk lebih in-depth mengerti tentang kenapa ini bisa terjadi. Jadi gini ya, kalau saya nggak salah baca, saya membaca bahwasanya dalam kasus ini yang dimaksud di dalam kasus ini kan Gus Miftah. Gus Miftah itu dalam pengajian-pengajian yang lain dia juga sering memborong dagangan-dagangan orang. Jadi dia sering memborong dagangan orang yang datang ke pengajiannya, lalu kemudian dia ngabisin melariskan orang-orang yang jualan di sana. Nah, maka dari situlah muncul satu fenomena seolah-olah jadi kalau ada orang jualan datang ke pengajian Gus Miftah itu akan dibantu jualannya. Nah, saya melihat itu yang akhirnya menjadikan sebuah trigger bahwa ada seorang bapak-bapak, walaupun sekali lagi saya tidak mengatakan bahwasanya walaupun saya menceritakan latar belakang ini lantas jadi pantas untuk mengucapkan kata-kata tadi. Itu udah kita selesaikan di poin pertama. Poin keduanya adalah saya membahas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Jadi kenapa ada bapak-bapak datang lalu kemudian dia berharap agar dagangannya laris di situ. Nah, ini adalah satu sikap mental yang dibentuk oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Misal, ketika Gus Miftah melariskan dagangan orang, beliin misalnya minuman untuk orang-orang yang ada di pengajiannya, dan saya lihat juga itu banyak terjadi di tempat-tempat yang lain oleh ustadz-ustadz yang lain juga.
Maka wajar ketika ada orang yang datang bawa dagangannya, dia berharap dilariskan. Dan menurut saya ini adalah sesuatu sikap mental yang juga kurang tepat. Artinya kita bisa untuk membahas sikap mental apa yang harusnya tepat. Karena ini menurut saya nggak tepat.